Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di waktu subuh yang penuh berkah ini, mari sejenak kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, Bapak dan Ibu, merupakan surat yang terdapat di dalam juz ke-30 yang lebih kita kenal dengan juz Ammah. Berada di urutan yang ke-93 dari 100 sampai balik surat yang Allah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah awali firman beliau dengan kalimat sumpah. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila dia telah sunyi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita bersumpah, itu menunjukkan bahawa kalimat yang akan kita sampaikan setelah kita bersumpah itu adalah kalimat yang sangat penting. Dan sebaliknya, jangan pula kita bersumpah terhadap hal-hal yang remeh-temeh. Contohnya ibu-ibu, kalau ada kawan yang bertanya ke ibu, Bu, lah makan tadi. Perlu nak ibu bersumpah, wallahi billahi tallahi ambo lah makan tadi demi Allah. Perlu tak bu? Tidak. Kenapa? Kerana urusannya tidak terlalu penting. Tapi suatu kali terjadilah kehilangan barang tetangga awak. Kemudian yang dituduh mengambil barang tadi kita.
Padahal awak jangankan mambiaknya, menyentuhnya saja tidak tahu apa barang saja kita tidak tahu. Tapi awak tuduhannya mambiaknya bu. Lari jalehan elok-elok, hendaknya nya percaya. Maka saat itu kita angkat tangan sambil mengatakan wallahi billahi tallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, indah abo yang mambiak barang tu. Berarti bapa-bapa dan ibu-ibu, urusan tadi urusan penting atau tidak? Sangat penting, kerana berkaitan dengan masalah hukum dan nama baik kita. Kalau dalam hal urusan kita sebagai manusia, ketika kita bersumpah, itu menunjukkan apa yang akan kita sampaikan setelah itu adalah persoalan yang sangat penting. Maka firman Allah ketika diawali dengan sumpah dari Allah, tentu saja perkara setelah itulah perkara yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan oleh orang mukmin melalui pesan-pesan yang akan Allah sampaikan. Dalam surah Duha seperti yang kita baca tadi dan kita hafalkan, Allah awali firman dengan dua kalimat sumpah yang menunjukkan waktu yang sangat berbeda. Yang pertama waktu duha, yang menunjukkan waktu sedang tarang-tarangnya matahari. Kemudian yang kedua waktu malam yang sangat sunyi gelap gulita, yang tidak ada cahaya selain cahaya bulan dan lampu-lampu penerangan awak. Bapa-bapa dan ibu-ibu, kita pahami segetik dulu ya. Waktu duha ko kapan mulainya? Supaya tidak salah kita beramal nanti. Jadi waktu duha ko diawali, kalau dalam bahasa hadisnya, ketika matahari itu qaida ramhid, setinggi anak panah, atau ada setinggi tombak kecil orang sebagian bapak ibu. Kalau dalam terjemahan Quran yang kita baca, ketika matahari naik sepenggalan. Lalu bila waktunya itu ibu-ibu? Kenapa istilahnya ketika matahari naik sepenggalan? Kerana dulu jam-jam kalau nado lah ibu. Maka berusahalah para ulama kita mencuba menghitung waktunya. Bilalah awal dari waktu duha kuah? Bilalah awal dari waktu duha yang dikatakan tadi ketika matahari naik sepenggalan? Maka ada ulama yang berpendapat berijtihad bapak ibu, cara menentukan masuknya waktu duha itu adalah dengan kita mencalik jambara waktu syuruk atau waktu terbit matahari, kemudian ditambahkan 10 atau 15 menit setelah itu. Nah, caranya bu, caliak waktu syuruk terbit matahari, kemudian ditambahkan 10 atau 15 minit lebih kurang setelah itu. Nah, alhamdulillah kalender solat yang kita punya di rumah, terutama kalender salat yang menginformasikan tentang informasi waktu salat di daerah kita lah ada penunjuk waktunya, waktu syuruk tu jam berapa? Waktu terbit
matahari itu jam berapa? Bahkan di masjid awak kalau kita cari jam digital ke ibu, ada tak waktu syuruk tertulis di situ? Nah, kenapa penting kita memahami kapan mulainya waktu duha itu? Kerana berkaitan nanti bapa-bapa ibu-ibu dengan pelaksanaan salat sunat isyraq. Apa tu salat sunat isyraq? Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk di tempat salatnya berzikir kepada Allah. Seperti awak kini bu, mendengar pengajian pun kan zikir kok. Hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'ataini, kemudian setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat. Kana lahu ajrun ka ajril hajil muhrim, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah, tamah, sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ibu-ibu, jawab pak kami, lai salat sunat isyraq awak, salat sunat syuruk, lai jam berapa mulai ni bu? Jangan sampai nanti dek tagageh pulang bakajan sen solatnya padahal waktunya anu sampai le. Nah, maka ada ulama yang berusaha menyederhanakan untuk lebih mudahnya. Bacaronyo dicaliak waktu maghrib jam bara, maka jam segitu pulolah pelaksanaan salat sunat syuruk itu di waktu paginya. Misalnya kalau jam waktu maghrib itu jam 6.30 sore, berarti pelaksanaan salat sunat isyraq atau syuruk itu baru boleh dilaksanakan ketika harilah jam menunjukkan jam 6.30. Tidak boleh sebelum itu. Dia lama kami menunggu ustaz, memang lama. Karena kau salatnya punya syarat. Syaratnya tadi Bapak Ibu, pertama awak salat subuh berjamaah. Yang kedua, awak duduk di masjid, tak pulang ke rumah. Artinya salat kau pengerjaannya bukan di rumah tapi di masjid. Yang ketiga, waktunya setelah matahari terbit, 10 atau 15 minit, atau gampangnya tadi cari waktu maghrib tadi lebih kurang. Nah, waktu duha. Kemudian Allah bersumpah juga dengan waktu malam. Bila yang namanya malam ko ibu-ibu? Dari bila sampai bila? Malam itu mulainya dari min ghurubis syamsi ila tulu'iha, dari terbenamnya matahari, min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, dari berkumandangnya azan maghrib sampai berkumandangnya azan subuh. Itu namanya waktu malam. Nah, penanggalan Arab atau penentuan hari baru dalam bulan Hijriah itu sedikit berbeda dengan bulan-bulan Masehi. Bapak ibu-ibu, kalau ada orang yang merayakan tahun baru, jam bara dimulai tahun baru itu. Jam 00.01, jam 12 malam lewat 1 detik, baru masuk baru harinya. Nah, misalnya kau ini hari Selasa, berarti hari Rabunya dengan penanggalan Masehi
jam 12.01 nanti malam baru berganti hari dalam perhitungan tahun Masehi atau bulan-bulan Masehi. Tetapi berbeda dengan perhitungan hari di bulan Hijriah. Perhitungan hari di bulan Hijriah itu mulai hari barunya dimulai dari berkumandangnya azan maghrib. Makanya bapa dan ibu, dalam bulan Ramadan mana lebih dulu, salat tarawih atau puasa dulu? Salat tarawih awak dulu, malamnya awak tarawih, puasa baru besok. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa hari baru di bulan Hijriah itu lebih dahulu dibandingkan dengan hari di bulan Masehi, dengan perbandingan yang kita lihat tadi. Nah, Allah bersumpah dengan dua waktu. Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam. Nah, kini mari kita lihat apa pesan yang disampaikan oleh Allah setelah itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membenci. Jadi bapa dan ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat senang kalau Allah turunkan wahyu kepada beliau. Kau menjadi kebanggaan beliau. Dan wahyu itu biasanya rutin datangnya. Nah, suatu kali yang biasanya Allah turunkan wahyu secara rutin, tiba-tiba berhenti wahyu itu. Allah stop sementara dulu. Sehingga membuat Nabi sedikit bersedih, bertanya-tanya, nanti jadi. Dan kabar ko sampailah ke orang-orang kafir di kota Mekah itu. Maka diejeklah Nabi oleh orang-orang kafir itu. Kecik orang kafir tu caliak Muhammad nyolah ditinggalkan oleh Tuhan. Dek mereka orang-orang kafir tu mendengar wahyu hendak turun lagi ke Nabi. Keciknya bu, caliak tu Muhammad nyolah ditinggalkan oleh Tuhannya, nyolah dibenci oleh Tuhannya. Maka Allah turunkanlah firman-Nya kok dengan kalimat yang membantah pernyataan orang-orang kafir tadi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, sekali-kali Tuhanmu, Rabbmu, Allah Rabbul Alamin itu sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Kalau awak bawakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bisa kita ambil dan renungi ayatku. Jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah. Jangan pernah merasa diri kita orang-orang yang tidak dipedulikan oleh Allah. Mustahil itu terjadi. Kini awak cari banyak orang yang terbentur dengan masalah hidupnya, mencari pelarian dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan ujung-ujungnya Bapak Ibu, banyak orang yang mengakhiri kehidupannya dengan apa? Dengan bunuh diri. Jepang negara yang maju, tak dipungkiri. Tapi tingkat bunuh diri di Jepang itu termasuk yang paling tinggi di dunia. Kenapa? Karena tingginya tingkat stres di dunia kerja orang Jepang itu. Di pendidikannya seperti itu juga. Tuntutan kerja, tuntutan pendidikan di Jepang itu luar biasa.
Ditambah pula di Jepang itu secara umum orangnya bukanlah orang yang beragama. Jadi kalau ada kita mendengar orang Jepang tu agamanya agama Shinto, itu hanya diperlu oleh sebahagian kecil saja orang Jepang. Dan umumnya orang Jepang kini adalah orang ateis, orang yang tidak beragama. Kini ya. Nah, kenapa banyak orang yang melarikan diri ketika Allah berikan ujian, ketikanya terbentur dengan problem-problem kehidupannya, cari pelarian-pelarian yang dilarang oleh Allah. Salah satunya kerana menganggap dirinya dibenci atau ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita orang yang beriman jangan sampai pernah merasa menjadi orang yang ditinggalkan, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Bahkan dalam masalah taubat, kalau kita kaji Bapak Ibu, jangan pernah merasa diri kita terlalu banyak dosa yang menyebabkan awak indah amuah bertaubat kepada Allah. Maksudnya mereka, ada orang yang merasa dirinya kolah terlalu banyak dosa maksiat kepada Allah, sehingganya merasa mustahil Allah mengampuni dosa. Kemudian awak je orang bu, lah terlalu banyak kita buat salah ke orang ke misal, jo kata-kata awak, jo perbuatan awak segala macam. Sehingga rasa-rasanya kalau awak minta maaf, kayaknya tak akan maafkan awak. Sehingga apa yang terjadi, kita akhirnya tak pernah minta maaf kayaknya. Ada orang yang merasa dirinya telah terlalu banyak dosa, kemudian dia bayangkan Allah itu seperti manusia tadi. Kalau dia minta ampun, nanti Allah tak akan ampuni. Nah, ketahuilah, kau ada terasa dewak perasaan yang mudah itu, berarti itu sebenarnya dari setan yang ingin menghalangi kita bertaubat kepada Allah. Makanya Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Allah. Bahkan Nabi menegaskan dengan bahasa yang tegas. Ya, taubatku tidak akan ditutup pintunya kecuali dua hal saja yang datang. Yang pertama kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat seseorang selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Selagi malaikat maut tu alun ke pejabut nyawanya lai, masih Allah buka pintu taubat. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbit matahari di sebelah baratnya, maka Allah akan terima taubatnya. Ibu-ibu, kini matahari sebelah mana tapi masih di timur, alun di barat lai, alun. Kalaulah di barat yang menunjukkanlah detik-detik ke kiamat lai. Jadi kalau ada kita mencelak dosa anak kita, kawan-kawan awak, tetangga, sahabat-sahabat, karib kerabat yang mungkin jatuh ke lembah maksiat, begitu banyak rasanya dosa dan maksiatnya kepada Allah, jangan pernah mencapnya sebagai orang yang mustahil Allah akan ampuni dosanya. Bisa jadi orang tadi akan Allah berikan hidayah atau timbul hidayah petunjuk dalam hatinya, kemudian dia bertaubat kepada Allah walaupun di akhir usia. Jadi dari ayat yang ketiga ke Bapak Ibu, yang bisa kita ambil ibrah pelajarannya adalah jangan pernah merasa menjadi orang yang ditinggalkan oleh Allah. Allah itu senantiasa bersama awak.
Kalau kita minta pertolongan kepada Allah, Allah akan tolong kita. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah, Allah akan beri kepada awak. Makanya Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi selagi syarat-syarat doa itu kita penuhi Bapak Ibu, Allah pasti kabulkan doa awak menurut kehendak dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Nah, walal akhirah, yang kemudian itu khairul laka, lebih baik untukmu minal ula, dari yang permulaan. Maksudnya kehidupan akhirat itu lebih baik untukmu dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Itu orang beriman. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu, Nabi bercerita tentang Nabi bercerita tentang dua orang di akhirat nanti. Yang pertama, orang yang paling senang hidupnya di dunia. Tidak ada orang yang lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih senang hidupnya dibandingkan orang itu. Yang kedua, seseorang yang paling miskin, paling menderita, paling baik ujian kehidupannya di dunia. Yang terjadi di atas dua orang kok. Orang yang pertama, yang paling senang hidupnya tadi, Allah celupkan, Allah masukkan sesaat saja ke dalam neraka. Setelah itu diangkit balik. Ditanya orang tadi, wahai hamba-Ku, apa yang kau rasakan? Ya Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Artinya ibu-ibu, dimasukkannya sesaatnya ke dalam neraka membuatnya lupa dengan nikmat-nikmat yang pernah rasakan di dunia dulu. Padahal orang paling senang dulu. Sehingga merasa alun pernah merasakan kenikmatan. Padahal dulunya orang paling senang. Yang kedua, orang paling susah tadi, dimasukkannya ke surga sebentar. Kemudian diangkat oleh Allah balik. Ditanya, wahai hamba-Ku, apa yang kau rasakan? Ya Allah, aku merasakan dan aku tidak pernah merasakan. Aku merasakan kenikmatan luar biasa dan aku tidak pernah merasakan penderitaan itu. Lupanya kalau dulu orang paling menderita di dunia, dek gara-gara masuk surga sebentar saja. Nah, artinya dalam kehidupan dunia awak ko bara bana kasanangi duit segala macam, alun mangalai dengan nikmat akhirat. Dan sebaliknya, dalam kehidupan dunia ko bara bana bareknya ujian Allah di dunia yang kita rasakan, alun mangalai dengan bareknya neraka kalau kita banyak bermaksiat kepada Allah. Maka beruntunglah orang Bapak Ibu ketika Allah berikan nikmat dunia kenya, kemudian nikmat dunia itu memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, di akhiratnya senang pula hidup. Di dunia senang, di akhirat senang. Tapi ada pula orang yang paling menderita. Di dunia mohon maaf miskin, level kehidupannya rendah, tapi tidak menyebabkannya sadar, malahnya maksiat kepada Allah. Di dunia menderita, di akhirat menderita. Dalam hadis lain dikatakan Bapak Ibu, orang paling terakhir masuk surga, orang mukmin, namanya Juhainah. Siapa namanya Bu? Juhainah. Diceritakan oleh di dalam hadis Nabi. Jadi kalaulah terpanggil nama seorang manusia namanya Juhainah,
meraung-raunglah penduduk neraka. Kenapa? Kerana setelah itu tidak ada lagi penduduk neraka yang akan dikeluarkan dari neraka. Kerana kau lah orang paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir pula keluar dari neraka. Juhainah atau orang yang terakhir masuk surga ko, Bapak Ibu, singkat cerita, Allah berikan surga untuk inyo gadangnya 10 kali bumi awak ko. Barang-gadangnya bu. Nah, kita bayang dia awak barang-gadang surganya tu. Nah, tapi jangan kita ingin lo jadi Juhainah tadi. Kalau meritu Ustaz, biarlah ambo sadang Juhainah, saya surga ambo nak ada ambo ro. Kalah gadang tu lah puih ambo rasanya, tak ada cara mengelolanya nanti tu ah. Tu sampaikan Juhainah atau orang terakhir masuk surga tadi, prosesnya sebelumnya ba'a. Nah ibu, ba'a prosesnya di neraka dia berasihan dulu. Lain awak itu. Jangan hanya fikirkan surga 10 besarnya dunia aku, tapi sebelum itu hanya dapaian. Nah, kata Nabi, azab teringan bagi penduduk neraka itu ketika dipasangkan kepada mereka sendal dari api, yang ketika baru menyentuh saja telapak kakinya jo sendal tadi langsung menggelegak otak. Makanya tugas awak kini Bapak Ibu, carilah surga terbaik awak dengan amal-amal terbaik itu. Makanya kalimat ayat kampek ko, akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia dengan dunia yang engkau rasakan sekarang. Seharusnya lebih memotivasi awak, apapun nikmat yang kita dapat di dunia kini, sadonya manfaatkan demi meraih akhirat yang terbaik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, Allah berikan ujian-ujian, Allah berikan musibah-musibah, bahkan ujian yang paling baik itulah ujiannya Nabi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka. Bare ringannya ujian itu tergantung dari kadar kualitas iman dan amal soleh gitu. Jadi jangan merasa senang dulu Bapak Ibu, merasa senang dulu. Badan sehat setarui, harta bertambah setarui, jabatan naik setarui. Indah ada namanya rasanya ujian-ujian itu. Jangan merasa itu tanda Tuhan sayang kawa. Alun tahu deh. Ternyata ujian kesenangan hidup itu lebih berbahaya dibandingkan dengan ujian kesempitan hidup. Banyak orang Allah uji dengan kemiskinan, dengan kesusahan hidup, dakitnya je Allah. Tapi sebaliknya ketika Allah berikannya kelapangan harta, kelapangan rezeki, lupa dengan kedekatannya kepada Allah. Qarun dulu Bapak Ibu adalah salah satu murid terbaiknya Nabi Musa. Dulu waktunya miskin. Paling soleh, paling dakik je Nabi Musa, Qarun. Kemudian setelah itu dia minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan supaya dia diagi harta oleh Allah. Awalnya Nabi Musa menolak, antilah Qarun, biarlah engkau seperti ikut saja. Tapi Qarun tetap mendesak. Seolah-olah Allah beri gambaran kepada Nabi Musa, kalau Qarun kau diagi harta, rusak kehidupannya nanti. Ternyata terjadi ya. Allah kabulkan doa Nabi Musa, menjadilah Qarun manusia paling kaya di Mesir saat itu,
tapi berbalik kehidupannya dari awalnya orang yang paling dekat, paling taat kepada Allah, menjadi orang yang termasuk paling maksiat kepada Allah. Jadi hati-hati kita dengan ujian kesenangan itu. Nabi diuji dengan berbagai ujian, tapi Allah janjikan, kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kelak nanti Allah akan berikan nikmat kepadamu dengan nikmat, dengan pemberian yang engkau akan redha menerima. Contohnya Bapak Ibu-ibu, di awal dakwah Nabi beliau barik ujian, tapi kelak nanti beliau dengan sahabat-sahabat beliau akan menceliak bagaimana kaum muslimin bisa menaklukkan kota Mekah. Di akhirat nanti syafaat yang paling besar itu bersumber dari syafaatnya Nabi SAW. Di akhirat nanti surga itu tidak akan bisa dibuka kecuali Nabi sendiri dulu yang pertama masuk. Kemudian tidak ada derajat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada manusia di surga nanti kecuali yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau awak bawakan ke kehidupan awak Bapak Ibu, kalau awak renungi ayatku, bisa kita pahami artinya lebih kurang adalah kalau kita merasa kini kehidupan awak barik, banyak ujian, yakinlah malam itu tak selamanya malam tarikh. Akan ada pagi, hari dan siang. Tadi malam sekalam-kalamnya, hari dingin, kalam. Tidak ada cahaya kecuali cahaya rumah awak. Tapi kini awak alhamdulillah tarang bu. Kayak tarang hari kok. Artinya kehidupan kita pun berputar seperti itu. Kalau kini yang kita rasakan penderitaan, ujian hidup dengan berbagai ujian yang kita hadapi, yakinlah setelah itu Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik untuk awak. Kalau kita lagi bersabar dan beramal sungguh-sungguh. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Nabi alun beliau lahir ke dunia, beliau lah yatim. Meninggal ayah beliau ketika beliau dalam kandungan. Fa'awa, kemudian kami melindungimu. Baca Allah melindungi Nabi Bapak Ibu. Allah jadikan orang-orang sekitar Nabi itu orang-orang yang sayang kepada beliau. Ketika beliau jadi yatim, ketika beliau menjadi piatu, maka Allah jadikan kakek beliau yang mengasuh beliau. Lah wafat kakek beliau, saya mengasuhnya lah ibu, paman beliau. Jadi Allah jadikan orang-orang sekitar Nabi itu orang-orang yang sayang ke beliau. Kakeknya sayang ke beliau, pamannya sayang ke beliau. Bahkan Abu Talib itu punya beberapa orang anak, tetapi sayangnya ke Nabi melebihi sayangnya kepada anak-anak sendiri. Fa'awa, kami lindungi engkau. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Maksud bingung Nabi dalam ayat ke Bapak Ibu, bingung agama yang benar ku sebenarnya. Petunjuk hidupku yang betul sebenarnya. Jadi Nabi alun tahu oleh saat itu. Kalau Nabi mencaliak, ada orang agama Nasrani, ada orang penyembah berhala, ada orang Yahudi. Nabi alun tahu lima orang kau yang berada dalam kebenaran sebenarnya. Bingung Nabi baru. Maka Allah berikanlah petunjuk, berikan wahyu, sehingga Nabi betul-betul tahu yang benar tu yang sebenarnya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Maksudnya di antaranya Nabi
ketika beliau diasuh oleh paman beliau adalah orang yang secara kehidupan orang yang berkekurangan. Paman Abu Talib itu jangan kita sangka orang kayu. Abu Talib itu orang miskin. Abu Talib paman Nabi itu orang miskin. Sehingga Nabi untuk meringankan beban paman beliau ikut mengubalo kambing. Kau menunjukkan Nabi kau adalah manusia yang tahu dengan keadaan dirinya dan tidak mahu membalikkan orang lain. Menderita, susah secara kehidupan. Anak ketek harus mesti membantu kerja pamannya, kerana pamannya mengasuhnya. Pamannya punya anak banyak, kehidupannya pun miskin. Fa'aghna, kami kemudian berikan kecukupan kepadamu. Allah titipkan kemampuan kepada Nabi, kemampuan bisnis. Kemudian suatu kali banyak orang-orang kaya itu yang mempercayakan Nabi untuk memperdagangkan barang-barang dagangan dengan sistem bagi hasil. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, Allah berikan kecukupan kepada Nabi. Sehingga ketika Nabi menikah itu, mahar nikah beliau itu 10 ekor onta. Kalau anggap salah harga unta tu sama je harga jawi Bapak Ibu. Pengurus bara beli jawi petanggunya 21 kali 10 ekor berapa pitih? 210 juta. Kalau ada orang menikah kini bu, maharnya nilainya 200 juta, tu orang kaya atau orang miskin? Nah, 210 juta atau 200 juta bu, berarti orang kaya. Artinya Allah berikan kecukupan. Nah makanya ketika Nabi lah berada di saat yang cukup, di saat yang diate, Nabi ingatkan, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun dengan anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang dengan anak yatim. Ingat dulu wahai Muhammad, engkau yatim dulu. Nah kini ketika engkau lah kaya, lah berada dalam strata kehidupan yang lumayan, jangan lupakan dulu engkau sia. Ketika orang dulu menyayangi engkau, maka lihatlah anak yatim itu dengan pandangan kasih sayang penuh. Nah seketik kita beri ulasan bahawa ibu-ibu yang yatim ko sia. Yang yatim tu man mata abuhu wa huwa lam yahtalib. Seorang anak yang wafat ayahnya sebelum dia balik. Ko yang yatim sebenarnya yatim. Jadi sebenarnya setiap dana yatim yang ada itu diberikan kepada anak yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama, yang meninggal tu ayahnya. Yang kedua, si anak ku adun balik lah. Jadi batis yatim tu balik. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada anak lah SMA, ada tak anak SMA yang adun balik? Ada tak anak SMA yang adun balik? Mustahil. Atau ada tak anak kuliah yang adun balik? Apalah anak kuliah, anak SMA je tak ada lah. Artinya, kalau kita ingin memberikan dana yatim, baik itu dari dana yang dititipkan oleh umat ke pengurus masjid atau mungkin kepada lembaga-lembaga, kalau memang niatnya untuk anak yatim, maka 2 syarat ko mesti terpenuhi. Dan kapan paling maksimal ulama mengecekkan waktu seseorang balik itu, atau masa-masanya alun balik itu, iaitu paling lambat umur 15 tahun. Berarti kalau itu orang awak kelas 3 SMP. Artinya kalaulah lewat kelas 3 SMP, berarti tidak berhak lain mendapat bantuan atas namanya anak yatim. Lalu bahawa Ustaz, nyo memang tak yatim lah do, tapi nyo miskin, fakir, tak mampu orang tuanya untuk menyekolahkannya, tak kawak bantu nyo, bukan boleh tu pula.
bantulah dengan dana infak yang lain, dengan bantu-bantuan yang lain. Kan banyak tu. Ada infak masjid, bolehkah dibantu? Boleh. Dengan dana duafa fakir miskin, boleh. Tapi dengan dana yatim tak boleh lah. Kenapa? Kerana anak tadi tidak memenuhi syarat lain sebagainya sebagai anak yang yatim. Nah, jadi supaya tepat sasaranlah dana yatim ko, maka berikanlah kepada anak-anak yang memenuhi syarat. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Meminta apa saja? Meminta harta awak, misalnya dengan minta sumbangan, atau minta saran, atau minta bantuan tenaga awak. Kalau kamu agihlah dengan cara yang baik. Nampak? Kalau kamu menolak, maka tolaklah dengan cara yang baik. Jangan diagih dengan cara yang tidak elok, apalagi menolaknya dengan cara yang tidak elok. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Artinya, ketika Allah berikan nikmat kepada kita, salah satu bentuk syukur kita dengan nikmat Allah itu adalah dengan menyambut nikmat tadi. Banyak orang ibu-ibu kalau diberi kesempitan mengaluh saja. Dia payahna sawah kini, dia tak bara bergaji kalau jadi guru, dia modeko modito. Tapi giliran Allah beri rezeki yang lapang, nyo tanang-tanang zat. Tak ada muncul kalimat alhamdulillah Allah lapangkan rezeki ambo, alhamdulillah Allah naikkan gaji ambo, alhamdulillah Allah lebih makmurkan kehidupan ambo dari yang sebelumnya. Jadi menyambut nikmat Allah itu salah satu bentuk syukur awak. Tapi hati-hati, jangan disabut di muka orang yang busuk hati. Ibu lah tahu kawan ibu ko orangnya iri dengki, tapi ibu satukan alhamdulillah patang tabadi oto Innova baru. Kecilnya bu. Kalaupun tak keluar komentar dari mulutnya, menimbang berubah mukanya. Siap tu nyupai salah. Nah, jadi kalau kamu nyebut nikmat itu, sabitlah di hadapan orang yang rasa-rasanya orang tu tak ada masalah hatinya jawab. Dan kemudian salah satu bentuk syukur awak tu bapa ibu, memakai yang dagih oleh Allah. Artinya kalau Allah hadiah kita ke lapang rezeki, mampu kita membeli pakaian yang agak rancak, kenderaan yang agak rancak, seharusnya awak nampak kan? Bukan seharusnya ya, salah satu bentuk syukur awak kita berpenampilan sesuai dengan apa yang Allah hadiahkan. Jan mode Datuk Maringgih. Saya tahu ibu Datuk Maringgih. Nah, siapa Datuk Maringgih ko? Kalau mau baca novelnya, Datuk Maringgih ko kan kisah Siti Nurbaya ko. Nah, orangnya kaya sebenarnya, paling kaya di daerah itu, punya kadai banyak. Tapi rumahnya model rumah orang paling buruk di kampung. Pakaiannya pakaian paling buruk. Lampu rumahnya usaukan lampu paling ketek. Padahal punya nikmat yang Allah berikan dengan kelebihan itu. Artinya kalau memang Allah berikan kelebihan itu awak, maka pantaskan diri kita dengan nikmat yang Allah berikan. Makanya Nabi itu bapa dan ibu, jangan awak sangka Nabi itu selalu pakaiannya buruk setaru sederhana setaru tidak. Di waktu-waktu tertentu ketika Allah berikan lapang rezeki, Nabi juga punya beberapa helai pakaian yang bagus-bagus. Bahkan ada ulama yang khusus menyediakan pakaian untuk salat, untuk ibadahnya kepada Allah, harganya 10.000 dirham, harganya 1.000 dirham. Sadirham tu kini 60.000 lebih kurang. Kalau 60.000 dikali 1.000 berapa harga itu?
60.000 sadirham, 60.000 harga pakaiannya 1.000 dirham, sadirham 60.000 bara harga pakaian. Berarti tidak selalu orang yang menampakkan, mohon maaf, rumahnya rancak, otonya rancak, pakaiannya rancak, itu adalah orang yang sombong, bukan berarti. Tapi mungkin itu salah satu bentuk syukurnya kepada Allah, dengan syarat nyo imbangi dengan berbanyak infak, wakaf, membantu orang lain segala macam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dan tadabburi dari firman Allah yang berkaitan dengan surah Ad-Duha bisa kita renungkan, ambil hikmahnya, dan seketik banyaknya bisa kita ambil pelajaran yang bisa kita jadikan bimbingan, pedoman dalam kehidupan awak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.